Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi bersama saya, Suwandi SMM, dosen akuntansi, keuangan dan manajemen Universitas Catur Insan Cendekia, Kota Cirebon. Hari ini saya akan coba menjelaskan latihan persamaan akuntansi untuk program studi D3 Komputerisasi Akuntansi UCIC Kota Cirebon. Di sini ada 9 transaksi, nanti akan saya jelaskan bagaimana jawaban persamaan akuntansinya. Baik ya, saya akan coba mulai dari transaksi pertama. Yang pertama ya, pada tanggal 1 September 2016 ya. Tanggal 1 September 2016, Dr. Rizka membuka Balai Pengobatan Sehat. Ia menginvestasikan dananya sebesar 180 juta. Dananya ya, 180 juta diinvestasikan dalam bentuk uang kas 75% dan sisanya 25% dalam bentuk obat-obatan. Jadi seperti ini hitungannya. Kasnya adalah 180% dikali 75%. Jadi 180 juta dikali 70% adalah 135 juta. Dia investasi dalam bentuk uang kas. Sisanya dari 180 juta itu 25%-nya dia investasikan, dia berikan dalam bentuk obat-obatan. Totalnya 180 juta dikali 20%, 45 juta. Nah, pelakuan persamaan akuntansi sebagai berikut. Ya, aktiva ya, kolom aktiva kasnya bertambah 135 juta karena investasi dari Dr. Rizka, investasi awal, obat-obatan senilai 45 juta, total modal awalnya adalah 180 juta. Oke, bagaimana neracanya? Neraca juga tinggal bisa dilihat. Kolom aktiva, kas 135 juta, obat-obatan 45 juta, dari sini sama kan? Totalnya 180 juta. Kolom pasiva juga sama, 180 juta modalnya. Jadi aktiva dan pasiva balance, sama. Sesuai dengan judul mata kuliah hari ini adalah persamaan akuntansi, jadi harus sama ya. Next, transaksi yang nomor 2. Transaksi nomor 2 adalah tanggal 4 September 2016, Balai Pengobatan Sehat membeli gedung seharga 45 juta tunai, dibayar tunai 70%, sisanya hutang. Oke, jadi ceritanya Dr. Rizka selaku pemilik Balai Kesehatan ini membeli gedung untuk operasional tentunya, gedung senilai 45 juta nih. Jadi dari nilai gedung 45 juta ini, Tuan Rizka mengeluarkan uang tunai sebesar 31.500.000. Ya, bagaimana 31.500 adalah 45 juta dikali 70%, ya. Sisanya adalah hutang dia, karena sisanya hutang, sisanya 13.500. 13.500 adalah 45 juta dikurangi 31.500 atau 45 juta dikali sisanya 30%. Nah, bagaimana persamaan akuntansinya? Lihat, kasnya awalnya 135 juta karena dikeluarkan 131.500 untuk membayar sewa beli gedung, berarti 135 juta dikurangi 31.500, sisanya 103.500. Obat-obatan tetap, aset berupa gedung nambah. Yang bertambah adalah gedung senilai 45 juta. Ini ya, itu total gedung 65 juta. Hutangnya juga nambah, 13.500.000. Jadi atas transaksi 2 ini ada tiga transaksi nih. Kasnya berkurang 31.500, gedungnya nambah 45 juta, kewajibannya nambah 13.500. Coba lihat neracanya. Neracanya adalah kas 103.500 sama obat-obatan 45 juta, gedung 45 juta, hutang dagang bertambah 13,5, modal tetap 180 juta. Jumlah aktiva dengan pasiva balance 193.500.000 rupiah. Lanjut nomor 3 ya, transaksi nomor 3 sebagai berikut. Ya, nomor 3 tanggal 7 September 2016 dibeli perlengkapan kantor senilai 11 juta secara tunai. Ketika ada tanda-tanda tunai, sudah pasti adalah yang terjadi adalah mengeluarkan uang kas. Ya, lihat transaksi 3 tanggal 7. Ya, kasnya berkurang sebesar 11 juta. Kenapa berkurang? Karena dia Dr. Yudiska membeli perlengkapannya secara tunai. Berarti kasnya berkurang 11 juta nih, yang saya tandain warna hijau. Juta, terus satu sisi kasnya berkurang, sisi lain perlengkapannya nambah. Ini kan saya tambahin warna hijau nih, juga sama. Oke ya, kasnya berkurang 11 juta,
Tapi ada yang siskan, ada yang nambah perlengkapan karena dia belinya secara tunai. Perlengkapannya nambah 11 juta. Ini kasnya berkurang senilai 11 juta. Jadi setiap ada transaksi harus dijumlah ya nilai. Kasnya jadi 103.500 dikurang 11 juta, 92.500. Obat-obatan tetap, gedung tetap, perlengkapan nambah 11 juta. Hutang tetap, modal juga tetap. Yang berubah hanya kas dan perlengkapan karena transaksinya adalah membeli perlengkapan secara tunai. Kasnya bertambah, kasnya berkurang 11 juta, perlengkapan bertambah senilai 11 juta rupiah. Bagaimana neracanya? Tinggal dilihat saja. Kasnya sama semua, jumlah aktiva masih balance ya, balance 193.500, jumlah pasifanya juga sama 193.500. Lanjut ya ke transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 pada tanggal 9 bulan yang sama, tahun yang sama, Dr. Diska melakukan penambahan investasi. Penambahan investasi senilai 35 juta. Jadi pada tanggal 9 tersebut, Dr. Diska nambah modalnya, investasinya untuk Balai Pengobatan Sehat ini senilai 35 juta. Nah, ketika melakukan investasi, otomatis kan kasnya nambah nih. Ya, yang saya tandain warna hijau nih. Kasnya nambah senilai 35 juta ini kan. Tadinya 92.500 ditambah 35 juta, otomatis jumlah juga bertambah. Sisi mana lain yang nambah nih? Kalau ada investasi, otomatis sisi modal nambah nih, modal juga nambah. Jadi atas transaksi nomor 4 tersebut, kas nambah 35 juta, modal juga nambah 35 juta. Total tinggal dihitung saja tekanannya sama semua. Coba lihat bagaimana neracanya. Neracanya berubah, kasnya jadi 127.500, obat-obatan tetap 45 juta, gedung tetap senilai 45 juta, perlengkapan 11 juta, total aktiva 228.500.000. Pasif pun sama demikian ya, jumlahnya masih balance. Baik, saya lanjut ke transaksi nomor 5. Nomor 5 transaksinya adalah pada tanggal 15 September 2016 diterima transaksi pembayaran. Diterima transaksi pembayaran senilai 3 juta dari pasien atas nama Wahyu. Pembayaran dilakukan secara tunai 50%, sisanya dibayar minggu depan. Jadi gini, pasien atas nama Wahyu itu berobat senilai 33 juta. Karena ini Balai Pengobatan masih promosi dan kemungkinan dokter Yudiskanya kena dengan pasien, maka dikasih promo boleh hutang 50% minggu depan gitu ya. Jadi gini, transaksi 3 juta, ya kan? Senilai 3 juta nih yang saya tanda dengan hijau. Oke. Bayar tunai 50%. Otomatis 3 juta dikali 50% atau setengahnya adalah 1.500.000. Nah, karena pasien Wahyu itu berhutang, otomatis pemilik Balai Pengobatan Sehat, Dr. Diska mempunyai piutang, mempunyai tagihan, bukan hutang ya. Jadi dia mempunyai piutang, mempunyai tagihan senilai 50% dari 3 juta, 1,5 juta. Ya, jadi atas transaksi 5 ini pengaruhnya adalah kasnya bertambah 1,5 juta. Ini ya, saya tanda yang warna hijau. Oke. Piutangnya bertambah. Nah, ini. Masih kalau aktiva juga nambah nih piutangnya. Kenapa piutangnya nambah? Karena Wahyunya hutang gitu. Wahyunya berhutang, kita dapat sebagai pemilik perusahaan jasa ini dapat tagihan dari piutang. Ya, ya. Ini seperti ini. Oke, jadi sama jumlah kasnya berubah 1,5 juta, tadi 127.500 tambah 1,5 juta, 129 juta. Ini sama semua, hanya yang berubah adalah atas transaksi 5 ini kasnya bertambah 1,5 juta, piutang juga bertambah 1.500.000. Neraca juga masih betul ya, balance. Ini kasnya 129 juta. Piutang nambah 1,5 juta. Total aktiva dan total pasifa sama 231.500.000 rupiah. Lanjut transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 adalah pada tanggal 20 September tahun yang sama diterima pembayaran secara tunai dari pasien yang telah berobat sebesar 2.850.000. Yang perlu diketahui, ketika ada kata-kata tunai, berarti hubungannya udah pasti dengan kas, ya kan? Bisa menambah, bisa berkurang kasnya kalau tunai itu. Karena ini diterima, otomatis kasnya masuk, ya kan? Diterima
kas tunai 282.850 dari pasien. Coba lihat transaksinya. Ini ya, menambah uang kas otomatis karena tunai kan. Apalagi pengaruhnya 2.840.000 adalah menambah modal. Ini ya, menambah modal. Pengaruhnya menambah modal sebesar 2850, menambah kas juga 2850 atas nama si tadi tuh. Ya kan, diterima pembayaran secara tunai dari pasien 2.850.000, otomatis kasnya bertambah, modal juga bertambah. Baik ya. Mereka juga sama, kasnya bertambah nih 131.850.000 sama ini ya, ini ya kan, modal juga bertambah juga 22850 nih. Sama kan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 tanggal 22 September 2016, pasien atas nama Wahyu melunasi sisa hutangnya atas transaksi yang terjadi tanggal 15. Ya, tadi kan Wahyu itu berobat 3 juta kan, 3 juta dia baru bayar 50%, yang ini transaksi 5 nih, kalau tidak salah. Nah, ya ini ya kan, Wahyu punya hutang ini kan, punya hutang 1,5 juta nih. Ya ini kan tagihan Wahyu nih yang hijau nih, transaksi 5. Di transaksi 7 hutangnya dilunasi oleh Wahyu, otomatis ya kan, karena Balai Pengobatan terima uang tunai, maka kasnya bertambah 1,5 juta. Ini ya, lihat saya tagih dengan hijau. Ini ya. Oke, kelihatan ya. Kasnya bertambah 1,5 juta. Di sisi lain, piutangnya berkurang. Ya, piutangnya habis. Ya kan? Tagihan kita habis karena Wahyu udah bayar nih 1,5 juta. Tuh, piutangnya jadi 0. Tadi ya 1,5 juta, di 1,5 ini piutangnya 0. Kasnya nambah. Piutang berkurang, kasnya bertambah. Jadi piutangnya berubah jadi uang kas, uang tunai. Bagaimana perlakuannya? Neracanya coba lihat. Oke. Ya, kasnya bertambah kan? 133.350.000. Total aktiva dan total pasiva sama. 234.350.000. Piutangnya 0 nih. Piutang habis kan? Yang saya tanda dengan hijau juga nih. Piutangnya 0. Lanjut ya. Lanjut transaksi nomor berapa nih? Nomor 8. Transaksi nomor 8 adalah tanggal 29 September 2016. Dr. Yudiska melakukan pembayaran gaji karyawannya sebesar 7.500.000. Ya, 7.500.000 gaji karyawannya. Kalau perusahaan mengeluarkan uang 7,5, otomatis kasnya pasti berkurang. Coba lihat ya. Ini kan tuh. Betul nggak? Saya tandain warna hijau karena gaji dibayar tunai, otomatis kasnya berkurang. Kas Balai Pengobatan Sehat tersebut. Ya kan? Di satu sisi kasnya berkurang, di sisi lain modal juga pasti berkurang. Ya dong, karena kan dia menggunakan uang perusahaan, otomatis berkurangnya kasnya berkurang, sisi aktiva, sisi pasiva juga berkurang 7,5 juta. Nah ini bagaimana perlakuannya, lihat. Ya, kasnya jadi 125.850, 125.850.000. Modal juga berkurang, tadinya 228.50 dikurangi 7.500.000, jadi modalnya 213.350.000. Ya, lanjut transaksi yang terakhir, transaksi ke-9. Transaksi ke-9 adalah obat-obatan yang terpakai sampai dengan tanggal 30 September 2016 adalah senilai 21 juta. Jadi selama 1 bulan itu obat-obatan udah dipakai tuh, digunakan senilai 25 juta yang dipakai, yang dikeluarkan tuh obat-obatannya, yang dijual. Ya, bagaimana perlakuan persamaan akuntansinya, coba kita lihat ya. Obat-obatannya nih, obat-obatan kan awalnya investasi 45 juta. Ya kan? Dari 45 juta tersebut setelah dipakai 21 juta. Berarti berkurang dong. Ya kan? Nah, ini nih. Jadi obat-obatan ini awalnya 45, yang saya blok kuning ini dikeluarkan 21 juta. Dipakai, digunakan, bisa laku, bisa buat pasien dan sebagainya. Ini obat-obatan itu berkurang senilai 21 juta. Berarti obat-obatannya tinggal 24 juta, 45 juta dikurang 21. Di satu sisi obat-obatan berkurang senilai 21 juta, di sisi lain modal juga berkurang 21 juta. Nah, ini dia kan. Bagaimana persamaan akuntansi seperti ini? Lihat
neraca yang disusun oleh Dr. Giska setelah atas transaksi tersebut di atas. Lihat ya, ini kan kasnya tetap 125.850.000, obat-obatannya 24 juta ini kan, karena kepakai dari 45 dikurangi 21, 24 juta. Gedung tetap senilai 45 juta, piutang 0, utang dagang tetap 13.500.000, modalnya 192.350.000. Oke ya, sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya atas perhatiannya.